Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamdu khaira ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah ahmaduhu ala ni'amihi al-jammah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu liman i'tisama biha khaira ismah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu lil alamin rahmah wa farada 'alaiha bayana ma anzala ilaina fawdaha lana kulla al umuri al muhimmah fa'addal amanata wa nasahal ummah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal himmah, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahil azim al-qail fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, pemberi segala macam nikmat kepada kita, yang memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dengan bertakwa. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam semoga tercurah pada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang disebutkan manfaatnya sebagaimana dalam surat Jumat ayat kedua, yakni huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yakni sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Yang dimaksud dengan sahibul Quran pada hadis ini adalah al-mulazimina litilawatihi al-amilina bih, yang terus-menerus membacanya dan mengamalkannya. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa belajar dan mengajarkan Al-Qur'an itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya. Yang kedua adalah mempelajari dan mengajarkan maknanya. Dan yang kedua ini adalah malah yang lebih utama, karena makna itulah yang dimaksud tujuan mempelajari Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin hendaknya selain membaca Al-Quran, kita juga mengamalkannya dan mempelajari maknanya. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran semua petunjuk kehidupan ada di dalamnya. Semua perintah Allah ada di dalamnya dan semua larangan Allah ada di dalamnya. Keterangan dari Nuzhah Al-Muttaqin halaman 394. Syafi'an adalah memberi syafaat dengan memintakan ampun pada sahibul Quran.
Hadis ini mendorong bagi kita semua untuk membaca Al-Quran dan memperbanyak membacanya. Jangan sampai kita lalai membaca Al-Quran dikarenakan kesibukan kita yang lainnya. Di dalam hadis dimutlakkan perintah membaca Al-Quran. Al-Quran itu disunnahkan dibaca setiap waktu dan di setiap keadaan, kecuali yang pertama adalah ketika membuang hajat, karena Al-Quran itu mesti diagungkan. Dan yang kedua adalah ketika kita sedang berhubungan intim dengan istri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak cara kita sebagai muslim yang dapat memanfaatkan Al-Quran, yakni firman-firman Allah dalam kehidupan kita. Apa saja cara yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan manfaat dan syafaat dari Al-Quran? Di sini khatib akan membacakan 6 cara agar kita para muslim bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Al-Quran, yakni mukjizat Nabi kita. Yang pertama adalah membacanya. Dan sebelum membacanya tentunya kita harus mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar dan baik. Yang kedua adalah memahaminya. Mengapa kita sebagai muslim harus memahami apa isi-isi Al-Quran? Karena tentu dengan kita memahami isi Al-Quran, maka jalan kita akan lurus. Di dalamnya Allah telah menjelaskan semua hal dalam kehidupan kita. Semua hal yang kita lakukan dalam hidup kita ada perintahnya dan ada larangannya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Yang ketiga adalah menguasai bahasanya. Mengapa kita harus menguasai bahasa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah bahasa Allah. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Karena ketika kita menguasai bahasa Arab, maka kita akan gampang untuk memahami dan menghafal Al-Quran. Sama seperti layaknya kita menghafal teks bahasa Indonesia. Ketika kita menguasai bahasa Indonesia, maka teks tersebut akan gampang kita kuasai dengan mudah. Begitu juga pentingnya kita menguasai bahasa Al-Quran, maka kita akan cepat memahaminya dan juga menghafalnya. Yang keempat adalah mempelajari tafsirnya. Yang kelima adalah mentadabburinya, yakni menghayatinya dan merenungkannya. Karena dengan mentadabburi Al-Quran, kita akan memahami poin-poin yang telah Allah sampaikan kepada kita sebagai hambanya. Yang keenam dan yang paling terutama adalah ketika kita sudah memahami Al-Quran, kita sudah mentadabburi Al-Quran, kita sudah memahami setiap ayat-ayat yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita, kepada kita, maka kita harus mengamalkannya. Dorongan untuk tadabbur sebagaimana disebutkan dalam ayat, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentunya mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran surat An-Nisa ayat 82. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, memahami Al-Quran dan merenungkannya akan membuahkan iman. Adapun jika Al-Quran cuma sekedar dibaca tanpa ada pemahaman dan perenungan, itu bisa pula dilakukan oleh orang fajir, yakni orang maksiat ataupun orang munafik. Bagaimana cara kita mentadabburi Al-Quran agar kita bisa meraih manfaatnya? Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh Zat yang memfirmankannya. Al-Quran ini makin sempurna pengaruhnya bergantung pada faktor pemberi pengaruh yang efektif, tepat yang kondusif, terpenuhinya syarat, terwujudnya pengaruh dan ketiadaan faktor yang menghalanginya. Maka bagi kita yang ingin mentadabburi Al-Quran, maka sebaiknya kita mencari tempat yang cocok ketika kita ingin memahami apa itu Al-Quran. Seperti kita berwudu dahulu, lalu kita mencari tempat yang suci untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Semua ini telah terkandung dalam firman Allah, inna fi dzalika lidzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Quran surat Qaf ayat 37. Semoga Al-Quran menjadi penghibur hati kita yang berduka
Di sini khatib akan mencoba membacakan doa yang dimana ketika kita membacanya, maka akan mendukung kita. Ketika kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka kita akan mendapat manfaatnya, yakni ketenangan hati kita. Dan doa tersebut adalah Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fi hukmuk, adlun fi qada'uk, as'aluka bikulli sam'i huwalak, sammaita bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استرتأت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجعل حزني وذهب همي. Yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yakni Adam, dan anak hamba perempuanmu yakni Hawa. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanku berlaku padaku, keputusanmu berlaku padaku, ketentuanmu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama baik yang telah engkau gunakan untuk dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Hendaknya engkau jadikan Al-Quran sebagai penentram hatiku, cahaya di dadaku, pelengkap duka dan kesedihanku. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Minimal Al-Quran itu dibaca di dalam salat. Maka agar Al-Quran bermanfaat untuk kita kelak, marilah kita jaga salat kita dengan baik. Dengan begitu juga, dengan menjaga salat kita, kita akan juga mengikuti untuk menjaga Al-Quran kita. Hendaklah kita sebagai muslim menjaga hati kita dengan sesuatu yang baik. Kita ikuti dengan yang baik. Dan ketika kita sudah bisa mengamalkan sesuatu yang baik, maka kita tentunya akan menjadi muslim yang baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyi al-karim. Faqal, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yadhkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqim salat.